Hello lovers, kembali bersama saya Agus dan istri saya Malah dalam cerita tentang cinta. Cerita tentang cinta. Terima kasih buat respon dan subscribe-nya. Buat lovers yang punya pertanyaan, boleh disertakan di kolom komentar ini. Kita akan coba bahas dalam episode-episode yang berikutnya. Hari ini kita akan ngobrol tentang jangan mengontrol. Kenapa dalam pernikahan kita seringkali kita merasa tidak aman dengan pasangan kita, dan kita juga merasa sepertinya tidak dihargai dengan pasangan kita. Tahu nggak lovers? Jawabannya hanya sederhana. Karena kita seringkali berusaha untuk mengontrol dan memaksakan keinginan kita kepada pasangan kita. Lovers, tahu nggak tindakan, sikap, dan perkataan kita yang selalu berusaha untuk mengontrol dan memaksakan keinginan kita kepada pasangan kita, ini adalah suatu bentuk kekerasan terhadap perasaan pasangan kita. Nah, kalau hal ini nggak pernah disadari dan dianggap sebagai pembenaran diri, yang akhirnya jadi suatu kebiasaan, maka kita akan kehilangan respek dari pasangan kita. Nah, ini benar. Kalau kita nggak sadari, jadi kebiasaan, akhirnya kita kehilangan respek dari pasangan kita. Misalnya, kita nih nggak suka dengan kebiasaan pasangan kita. Kita anggap pasangan kita nih norak banget sih. Aduh, malu-maluin deh, kira-kira gitu ya. Iya, benar sekali itu. Apalagi kita sebagai wanita ya, kalau sebagai istri, kalau kita sering dikomen terus penampilannya, pakaiannya, cara bicaranya, dan sebagainya. Wah, ini nyebelin banget loh. Jadi kita merasa tidak dicintai dan tidak diterima apa adanya. Kita merasa tidak dihargai dan merasa tidak aman dengan pasangan kita. Ya sama loh, kita juga gitu pria. Kita juga sama punya perasaan seperti itu. Apalagi kalau dicerewetin. Wah, disalahin dan dianggap nggak becus. Itu juga membuat kita sebagai suami-suami merasa seperti nggak dihargai, nggak dihormati, seperti itu ya. Makanya nggak heran kalau suami atau istri jadi lebih senang kalau keluar hangout sama teman-teman dulu ya, dan akhirnya cari waktu deh untuk healing di luar gitu. Jadi lovers, saya pernah mengalami satu kejadian. Kejadiannya waktu itu adalah setelah memakai payung, saya lupa menaruhnya di mana. Kejadian itu sudah sering terjadi dan malah itu selalu ingetin saya. Sayang, kamu jangan lupa ya kalau naruh sesuatu. Kamu suka kebiasaan, suka lupa kalau naruh sesuatu. Gitu tuh, istri saya selalu ingetin saya gitu. Masalahnya adalah bagi saya kalau payung hilang, ya udah ganti aja, nanti gampang lah beli lagi. Karena dulu saya dari keluarga, kalau ada hal-hal yang seperti itu, kelupaan atau hilang, ya udah nanti beli aja lagi. Tapi bagi saya, kebiasaan Agus ini nggak benar. Jadi saya merasa terganggu dengan kebiasaannya ini. Karena dulu di keluarga saya kalau kita pakai sesuatu barang, maka kita harus mengembalikannya di tempat yang semula. Tanpa saya sadari, sebenarnya saya sedang berusaha untuk mengontrol Agus supaya dia jangan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang membuat saya merasa terganggu dan tidak nyaman. Nah lovers, jujur ya, seringkali ini kita nggak sadar loh. Nggak sadar apa coba? Kalau kita sebenarnya ini mengontrol, kita juga memaksa pasangan kita untuk melakukan apa yang kita anggap baik, yang kita anggap benar. Kemudian apa yang terjadi? Kami saling terbuka. Ingat nggak sayangnya? Iya, kami akhirnya saling terbuka. Kita saling terbuka, terus kita bicarain hal ini gitu ya. Kita akhirnya terbuka untuk saya mengakui juga dari pihak saya mau berubah lah gitu ya. Kemudian saya juga mau melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baru dan tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang ini ya.
Dari pihak Mala, kamu juga mau berubah kan sayang? Iya, sangat mau berubah. Jadi kita sepakat deh kita mau berubah Saya ya. mau berubah untuk tidak lagi berusaha mengontrol Agus. Iya, saya juga nggak mau lagi mengontrol Mala ya, gitu. Jadi kita berdua kemudian menyerahkan hak kami kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menolong dan memampukan kami untuk bisa berubah. Apa sih sebetulnya yang kita perlu ketahui ya? Kita mau baca di dalam Mazmur 37 Iya, ayat 5 ini ya. bagus banget ya Ini ayatnya. bagus sekali. Dikatakan demikian, berilah Allah hak untuk mengarahkan hidupmu, dan saat kamu percaya kepadanya di sepanjang jalan, kamu akan mendapati Dia membuka jalan dengan sempurna. Amin. Amin. Wow, bagus sekali ya. Ternyata ketika kita menyerahkan hak kita kepada Tuhan, supaya Tuhan yang mengontrol dan mengendalikan kehidupan kita, maka pernikahan kita, keluarga kita, dan segala aspek kehidupan kita yang kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan mengarahkan kehidupan kita dan membuka jalan di depan kita dengan sempurna. Wow, bagus sekali ya janji Tuhan ini. Jadi coba lovers bayangin deh. Bayangkan Tuhan yang maha kuasa, yang Tuhan yang menciptakan kita ini, Tuhan tuh gak mengontrol kita loh. Tuhan juga gak memaksa kita. Bahkan Tuhan menghargai free will kita. Dan Dia menunggu sampai kita menyerahkan hak kita kepada Tuhan. Baru setelah itu Dia mengarahkan kehidupan kita dan Dia menunjukkan jalan-jalan yang sempurna kepada kita. Nah, kenapa kami katakan demikian ya, bahwa sungguh kita tidak perlu mengontrol pasangan Iya, kita ya. benar ya. Karena kami pernah menemui seorang suami ya yang istrinya meninggal. Ya, saya ingat banget waktu itu Iya. kita datang ya ke Iya, tempat kita keluarga datang ke itu. sana menemui dia, di mana setelah istrinya sudah tidak ada lagi, ketika dia melihat odol ya, odol tahu ya, odol sikat gigi gitu untuk gosok gigi, yang odol itu yang biasa dipakai oleh istrinya, dia ingat dulu dia sangat tidak suka dengan cara istrinya itu memencet odol gitu loh. Dia nggak suka caranya ya. Tetapi ketika istrinya meninggal, aduh dia tuh seperti rindu gitu melihat lagi hal-hal yang dulunya dia tidak suka. Tetapi saat itu ketika istrinya sudah meninggal, itu menjadi sesuatu yang sangat dia rindukan gitu. Kemudian dia lihat sepatu ya, sepatu istrinya. Dulu istrinya kalau taruh sepatu tidak terlalu rapi gitu ya. Nah dia tuh sering komplain, sering katakan kepada istrinya, kok kamu nggak bisa ya rapi gitu ya. Nah apa yang terjadi ketika istrinya sudah meninggal? Waduh, dia katakan, aduh tidak ada lagi ya yang berantakan itu ya. Dia justru kangen dengan keberadaan istrinya dan kebiasaan istrinya yang dulunya merupakan sesuatu yang dia tidak suka. Ya, padahal dulu dianggap nyebelin ya, Nyebelin nggak suka dulu. ya, gitu ya. Nah, lovers, ternyata ketidakaturan, keunikan, dan kebiasaan-kebiasaan dari pasangan kita ini yang dulu kita nggak suka, yang kita anggap nyebelin, yang kita anggap nggak benar, tahu nggak? Justru itu menjadi ciri khas dari pasangan kita yang akan mewarnai, melengkapi, dan membuat pernikahan kita menjadi indah, spesial, dan unik. Nah ya, jadi memang pernikahan kita tuh unik masing-masing ya. Sebab ketika kita menikah, tanpa kita sadari, masing-masing kita membawa kebiasaan atau aturan-aturan dari keluarga kita sebelumnya. Oleh karena itu, biarlah kebiasaan yang baik, ya terus kita bisa lakukan. Tapi kita juga sepakati bahwa kebiasaan ini tidak baik, jangan kita lakukan lagi, jangan kita bawa dalam pernikahan kita. Tentunya masing-masing kita harus berubah dari semua kebiasaan yang tidak baik itu. Dan kita juga sama-sama sepakat untuk melakukan hal-hal yang akan membangun dan mempersatukan dengan pasangan kita. So lovers, jadi ingat ya beberapa hal ini. Yang pertama, jangan berusaha untuk mengontrol
atau memaksakan pasangan kita untuk mengikuti apa yang kita anggap baik dan benar. Karena latar belakang kebiasaan dan budaya kita dari keluarga yang berbeda. Iya, ingat ya. Nah berikutnya, ayo kita bicarakan dengan baik-baik ya. Dan terbuka dengan pasangan kita juga. Tentang hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita merasa sepertinya terganggu. Ya, sepertinya nggak nyaman ya. Kemudian kita sepakat nih. Kita saling menerima, kita mau saling menolong, dan tentunya kita saling membangun di dalam kasih. Kemudian kita suami istri sepakat untuk menyerahkan hak kepada Tuhan. Ini penting sekali, supaya Tuhanlah yang mengontrol dan mengarahkan kehidupan kita. Karena kita percaya Tuhan yang akan menunjukkan jalan-jalannya yang sempurna. Amin. Nah, bayangkan kalau kita menghidupi kehidupan yang tidak mengontrol pasangan kita, maka kita sedang mengekspresikan cinta tanpa syarat kepada pasangan kita. Amin ya. Amin. Luar biasa ya, Lovers. Mungkin hari-hari ini kita merasa nggak nyaman nih dengan pasangan kita. Atau kita merasa, aduh pasangan kita kok mengontrol banget sih ya, udah bertahun-tahun menikah. Mari kita datang kepada Tuhan. Yuk kita bawa pernikahan kita bawa semua masalah kita. Ingat tadi firman Tuhan katakan, kita menyerahkan hak semua kepada Tuhan sepenuhnya. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus mengingatkan, menolong dan memampukan kami untuk berubah. Untuk tidak lagi berusaha mengontrol dan memaksa pasangan kami mengikuti apa yang kami anggap benar. Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk saling terbuka, saling menerima apa adanya, saling menolong dan saling membangun di dalam kasih. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.